Fawaqafa bibabihi yantadiruhu. Ini orang didiri aja depan pintu rumah Sayyidina Umar, ditungguin Sayyidina Umar. Fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha wa wasakitun la yuraddu alaiha. Kemudian ini orang yang tadi mau curhat masalah bininya dengan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar, ya, istrinya marah-marah sama Sayyidina Umar. Marah-marahnya panjang. Sayyidina Umar diem aja. Diem, nggak jawab, nggak diladenin, diem aja. Dibilangin, begini. Sampai nih orang yang tadi mau curhat sama Sayyidina Umar tentang akhlak istrinya, Sayyidina Umar istrinya juga marah-marahin Sayyidina Umar. Diem aja nih orang. Sayyidina Umar diem, nggak dijawab, nggak apa. Fansarafa rajulu ghailan, maka pergilah laki-laki itu sambil berkata, itu laki nggak jadi curhat, dia pergi. Gua mau curhat, dia aja takut sama bini, begitu dah bahasanya dah, dibentak-bentak. Ya, nah kita lihat akhlak Sayyidina Umar. Maka pergilah laki-laki itu sambil berkata, bila begini keadaan Amirul Mukminin, bagaimana keadaan aku? Maksudnya dia nih, pentafsirannya, kalau Sayyidina Umar aja sama istri begitu sabar, apalagi saya, kan begitu, ya. Faharaja Umar, lalu Sayyidina Umar keluar rumah dan melihat laki-laki itu pergi meninggalkannya. Maka dipanggillah laki-laki itu. Begitu nih orang jalan, nih orang laki nih yang tadi mau curhat, dia dengar istri Sayyidina Umar marah-marah, Sayyidina Umar diam aja. Akhirnya di jalan dipanggil sama sini. Dipanggil tuh laki-laki. Ada perlu apa ente sama saya? Ada perlu apa? Ya. Lalu laki-laki itu menjawab, ya Amirul Mukminin, aku menghadapmu untuk mengadukan kepadamu, ya, kejelekan akhlak istriku dan marah-marahnya yang berkepanjangan padaku. Saya mau datang, mau ngadu sama kamu, wahai Amirul Mukminin. Ini istri saya marah-marah terus. Kalau marah panjang kayak kereta api, gerbongnya nggak habis-habis. Panjang marah-marahnya, ya. Fasamitu zaujataka, lalu aku mendengar istrimu juga demikian. Sama katanya. Maka aku kembali dan berpendapat. Habis aku dengar, ya udah aku pulang aja dah. Lalu pendapat aku, bila begini keadaan Amirul Mukminin dengan istrinya, maka apalagi keadaan aku. Ini Sayyidina Amirul Mukminin aja sama istrinya digituin, dia marah, dia diem, dia sabar. Ini Amirul Mukminin, bagaimana aku katanya? Aku harus lebih sabar. Itu. Lalu Sayyidina Umar berkata kepadanya, sebelum ini orang jalan, sebelum pulang lagi habis diajak ngomong, kata Sayyidina Umar begini, ya akhi, wahai saudaraku, ini ahtamilu wali hukukilah. Sesungguhnya aku siap untuk menanggung hal itu karena ada hak-hak istriku yang harus kuberikan kepadanya. Artinya Sayyidina Umar diem sama istrinya kalau lagi marah, nggak mau diladenin, nggak mau dibales mulutnya, diem aja. Karena kata Sayyidina Umar, aku akan melihat hak-hak istriku kepada aku. Apa itu hak-haknya? Inna tabakhatul lit'ami. Sesungguhnya istriku itu memasak makanan untukku. Dia siapin makan untuk aku, kata Sayyidina Umar. Kemudian dia bikinin roti juga untuk aku. Cuci pakaian untuk aku. Menyusui anak-anakku. Mengasuh dan membesari anak-anakku. Terus Sayyidina Umar ngomong sama sahabat begitu. Jadi kalau istriku marah, aku diam aja, aku gak mau ladenin. Kenapa? Dia yang masakin aneh.
dia yang ngegedein anak-anak, yang nyusuin. Kemudian dia yang bikinin roti, dia yang bikinin teh, dia yang bikinin kopi. Padahal itu bukan kewajibannya. Tuh kata Sayyidina Umar, padahal itu semua bukan kewajibannya. Dan bisa menjadi tenang hatiku dengannya daripada haram. Karena itu aku siap menanggung hal tersebut. Maksudnya, Bu, masak nasi, nyiapin makan, bikin kue, kopi, ngurusin anak, nyusuin. Maksudnya bukan kewajiban dia. Yang namanya suami harus memenuhi kewajiban istrinya. Apa kewajibannya? Misalnya beliin makan. Tergantung juga, Bu. Tergantung nih. Makanya orang laki kalau dia mau nikah, dia lihat dulu tuh ceweknya, calon bininya. Ini orang kaya bukan? Kalau sama-sama kaya lumayan dah. Kenapa lumayan? Biasa ada yang ngebantuin. Biasa pakai pembantu, mohon maaf. Betul apa enggak? Di rumah biasa ada pembantu. Masak, Mbak masak ya. Teh bikinin ini. Teh bikinin susu anak-anak. Dua-duanya ada pembantu biasanya. Tapi kalau yang nikah, ya, ini istri kaya, suami miskin. Itu apa? Suami wajib memenuhi apa yang biasa diberikan ayahnya terhadap istrinya. Apa? Pembantu. Wajib siapin pembantu istri suaminya. Maksudnya begitu. Tapi kalau miskin sama miskin, kalau miskin sama miskin, ya sama aja, tahu diri dah, betul apa enggak? Jangan lo mau dilayanin mula sama suami jangan mau dilayanin mula sama istri. Lah, sama-sama juga sendiri, betul apa enggak?